khususan melihat kitab wa khususan ikatin salih wa hajah syaulamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua rahimul kubur min wa minatul muslimin muslimat min masyair Arabia khususan ila abaina wa abaikum syaulamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimangkat Allah, yang masalah Allah, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah, yang terbuat kembali ke rahmatullah diterima Allah, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Kita doakan selalu mudah Allah SWT memberi kemenangan perjuangan rakyat Palestina dan mereka yang gugur menjadi syuhada dari Allah. Allah Ta'ala akan menghancurkan Zionis Yahudi lanatullah. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min qalbina radina billahi rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan bil Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna minka wa fahim wa khurjna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilahana maqsudina wa rahmatulna atina muhabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa rahmatullahi alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa rasulillah, wa ala washabihi wa ma wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Al-Makaramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan nadir, tuan pengisi suara dan tuan kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah. Hari ini masuk hari ke-6 bulan Rajab dan kita berada di tahun baru 2024. Alhamdulillah kita bersua kembali dengan suasana afiat baik jasmani dan rohani. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk terus istiqamah dalam mencari ilmu Allah Ta'ala supaya hujah kita di hadapan Allah Ta'ala. Baik dan sekalian, pada bulannya lepas, mohon maaf kata kita balik ke Indonesia dan ya sedikit ceritanya. Beli tanah tuan sekalian ya, atas suara sekalian, atas bantuan dan doa sekalian, kita pondok membeli tanah yang kita beli tuan sekalian ini panjangnya 180 kaki, lebarnya 45 dan harganya ditawarkan 270 juta rupiah lah. Kalau dikeringgitkan kira lebih kurang 90 ribu. Jadi saya tengok kalau di Malaysia nggak bisa nih, ratusan ribu tuan sekalian. Saya setuju aja deal dan alhamdulillah kita mampu membayar DP-nya 100 juta, lebih kurang 30 ribu lah. Hasil daripada bantuan tuan-tuan semua tiap-tiap bulan kumpulkan ini, kita mampu membayar DP 100 juta atau 30 ribu. Yang lain insya Allah kita menyusul. Ini insya Allah kita akan bikin asrama 3 tingkat tuan sekalian dekat Universiti Islam di daerah Ponorogo sana. Baik, nanti di akhir kita cerita balik. Tuan sekalian, ini masuk bulan Rajab, jadi tahniah pada tuan-tuan sekalian yang telah melakukan amal yang terbaik. Karena bulan Rajab bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu tertera dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu tuan boleh rujuk pada surat At-Taubat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Itu ayatnya.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya lebih kurang, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 itu ada arba'atun, 4 hurum yang dimuliakan Allah. Jadi jelas tuan-tuan, Quran yang menyebutkan. Dan 4 bulan yang dimuliakan Allah itu apa? Disebut oleh Rasulullah SAW 3 bulan berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram. Satu terpisah namanya Rajab. Nah, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Rajab. Jadi bulan yang dimuliakan Allah. Tentunya Rasulullah SAW juga memuliakan, apalagi kita sebagai hambanya yang banyak melakukan kesilapan ini. Alangkah bahagianya kalau kita menggunakan bulan Rajab ini sebagai satu amal yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik dan sekalian, oleh karena kemampuan kita untuk memahami Quran dan Sunnah ini terbatas, masa kita punya terbatas, dan bahasa Arab itu memang bukan senang dan sekalian, maka kita bersyukur adanya ulama-ulama yang muktabar, yang mencari, yang menggali keindahan dan apa yang harus dilakukan di bulan Rajab. Jadi kita simpulkan saja Mas dan sekalian, ada sebuah kitab yang namanya Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Di sana kita baca bahwa dalam bulan Rajab ini setidak-tidaknya tuan-tuan ada 9 amalan. Itu sudah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi yang perlu kita lakukan itu aja. Jadi karakter orang beriman macam kita ini, kalau mendengarkan satu hadis atau Quran yang ada mental kita sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Tapi kalau orang munafik berbeda, sami'na wa aswa'na. Aku dengar tapi tak nak buat. Janganlah macam itu tuan sekalian. Kasihan diri kita sendiri. Karena orang munafik nanti dihukum oleh Ta'ala letaknya di bawah neraka yang paling bawah. Justru nerakanya di bawah orang kafir. Kenapa begitu? Karena orang kafir sudah jelas tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulullah SAW, selesai dah. Orang munafik percaya pada Allah, percaya Rasul, bahkan selalu menggunakan Quran dan Sunnah. Wah, luar biasa kalau dalil, tapi apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Itu orang munafik, orang pelin-pelan, orang pelintat-pelintut. Itu jangan sampai, ya. Karena Allah sudah menyebutkan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sejauh orang munafik letaknya neraka yang paling bawah. Itu yang paling berat. Baik, kita ulangi, kita teruskan aja kesimpulannya. Kitab ini saya sebutkan ada 9 amalan yang perlu kita lakukan di bulan Rajab. Pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Menghidupkan atau meraihkan atau memuliakan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Dalam bulan terbagi 3, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Awal bulan 1 hingga 10, pertengahan bulan 11 hingga 20, akhir bulan 21 hingga 30. Dan kita masih di kawasan awal bulan. Syabas dan Taniyah dan sekalian yang telah memuliakan, meraihkan. Tapi harus ada nawa itu dalam jiwa ini, dalam hatinya. Ini saya memuliakan bulan Rajab karena Allah memuliakannya. Jangan diam, sebab kalau kita tidak ada nawa itu, ya blank. CCTV malaikat offline, tidak online. Karena Rasulullah sudah mengingatkan innamal a'malu binniyat. Hanya sahnya amal bila disertai niat. Jadi oleh karena Tuhan dan mungkin terlupa dan sebagainya, sekarang segera sebutkan dalam hati masing-masing, ya Allah, ini saya nak memuliakan bulan Rajab lillahi ta'ala. Itu aja sudah. Kecuali kalau Tuhan masih mengamalkan apa yang telah saya ajarkan dulu, syukur harian dan niat harian. Itu yang masih kekal setiap pagi syukur harian dan niat harian. Insya Allah sepanjang hari kita hanya mendapatkan anugerah lebih daripada Allah, dan dicatat segala yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Karena kita dah niatkan di awal pagi. Bagi yang lupa,
ya ingatkan ya Allah sejak hari ini dan selama sebulan, selama seminggu, selama 2 minggu gitu. Jangan Tuhan biarkan saja nafsu itu mengatasi diri kita. Karena ajaran itu jelas, syukur dari Al-Quran, niat harian daripada hadda Rasulullah SAW, itu sudah saya jelaskan gamblang dan ceto welo-welo. Tinggal Tuhan mau istiqomah atau tidak, itu aja. Jangan lupa itu. Karena itu sebagai satu benang merah hidup kita. Nah, hidup kita tidak akan floating, tuan-tuan. Tidak akan bingung kalau kita sudah punya pedoman tiap-tiap pagi begitu. Nah, yang mereka yang tidak punya bingung walaupun dia orang pintar, orang populer, tapi bingung karena kehidupannya tidak diserahkan pada Allah Ta'ala. Kehidupannya diletakkan pada otaknya atau kepada pikirannya, kepada tenaganya saja. Maka hidupnya dalam keadaan floating. Kalau tahu sukses pun hanya penuh dengan kejayaan daripada menyakol, meraswah, menipu, berbohong dan sebagainya. Orang yang beriman tidak akan begitu, ya. Oke, jadi meraihkan awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Terserah salat sunnahnya, zikirkan, salawat, istighfarnya, sedekahnya, and so on lah. Baik, karena hadis Rasulullah menyebutkan orang yang meraihkan awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah, insya Allah hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Di mana-mana orang-orang akan hatinya menjadi mati dan akan diampunkan seluruh dosa-dosanya, bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Yang kedua, sholat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya hanya badal maghrib. Macam ini, badal maghrib, niatnya usolli sunatan Rajab, boleh. Usolli sunatan ta'ala, boleh. Rakaatain ya ta'ala, boleh makmuman, imaman atau sendiri. Boleh dilakukan tiap malam, boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali, boleh tak sholat sama sekali. Terserah Anda. Ya sekalian, dasarnya juga jelas. Meriwayat Sayyidina Anas bin Malik yang menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, yang arti lebih kurang, siapa yang sholat sunnah ba'dal maghrib di bulan Rajab dengan 20 rakaat 10 salam, bacaannya rakaat pertama dan kedua selepas Fatihah, surah Ikhlas sekali aja. Fatihah kulhu, Fatihah kulhu, salam, berdiri lagi. Fatihah kulhu, Fatihah salam, berdiri lagi sampai 10 salam. Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya serta tanggungannya daripada bala dunia dan azab akhirat. Luar biasa tuan sekalian. Jadi oleh karena tuan-tuan memang rajin ngaji ba'dal maghrib macam ini, memang duduknya macam sekarang ini lebih baik daripada sunnah 1000 rakaat. Itu hanya 20 rakaat. Tapi oleh karena bulan Rajab itu datang setahun sekali, setiap tahun hanya datang sekali, saya sarankan pada diri saya sendiri, tuan-tuan cari momentum setidak-tidaknya 1 kali 1 bulan. Off dulu, ajak keluarganya, libatkan putra-putri kita untuk sholat bersama, biar dirakam oleh malaikat bahwa kita mengambil berat memuliakan bulan Rajab. Kan gitu kan ya, dan sekalian ya, itu hanya ba'dal maghrib. Kalau seandainya tidak ada pengajian, kemudian ustaznya tak hadir dan sebagainya, gunakan kesempatan itu. Nah, baik. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnahnya dalilnya panjang, tapi isi berganja, siapa yang mampu puasa 7 hari, Allah akan tutup seluruh pintu neraka jahanam. Siapa yang mampu puasa 8 hari, dibukakan seluruh pintu surga. Puasa 10 hari, dikabulkan seluruh doa kita. Dan siapa puasa 15 hari, segala dosa dan salah dipandang oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Dan siapa yang menambah hari puasanya, tambah pula ganjarannya. Bahkan Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, riwayat hadis ini dari riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya lebih kurang, di hari kiamat di padang mahsyar nanti, seluruh umat dalam keadaan kehausan dan kelaparan, illal anbiya wa alihim, kecuali para nabi dan keluarganya, dan wasaim fi syahr Ramadan wa syamil fi syahr Rajab, Sya'ban wa Ramadan, dan mereka yang mau berpuasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan.
tidak akan lapar, tidak akan dahaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, tolonglah, punyalah rencana setidak-tidaknya seumur hidup sekali. Coba lakukan. Coba dia dilakukan seumur hidup sekali, jadilah. Apalagi lah berkali-kali. Luar biasa. Artinya juga jelas. Jadi puasa 3 bulan itu lebih senang tuan sekalian. Yang beratkan puasa Nabi Daud. Jadi cari puasa, cari tidak. Lakukan sesuatu. Allah SWT kalau memberi ganjaran kepada umatnya yang beribadah itu, tuan, jangan tuan-tuan gunakan otak kita atau pikiran kita, nggak nyampe tuan-tuan, nggak masuk akal, nggak nyampe. Kenapa? Karena Allah nih tuan-tuan memandang dunia. Coba tuan ingatkan, nyamuk tuh sayapnya 2, 11 sayap itu. Allah pernah berfirman, dunia seisinya itu lebih hina daripada sayap nyamuk sebelah tuh. Itu menurut pandangan Allah SWT yang mencipta alam semua ini. Menyebutkan demikian. Kita aja yang ngada-ngada nih. Seolah dunia terluar biasa. Sampai berebut kuasa, berebut pangkat, kedudukan, populer, mengumpulkan duit sewenang-wenangnya. Padahal lepas dapat kaya tinggalkan itu aja. Masih tak paham-paham. Nah itu tuan sekalian. Maka disebutkan Allah itu inna. Bahkan dalam firman Allah menyebutkan innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Kehidupan dunia hanya permainan, hanya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanya perhiasan yang menipu. Itu Allah yang berfirman. Dan Nabi menyebutkan hubbud dunya rasul kulli khatiatin. Cinta dunia sumber dari segala malapetaka. Jadi pergaduhan, pertengkaran, perselisihan ya karena cinta dunia. Itu hadis sahih. Bahkan mazhab kita Imam Syafi'i juga menyebutkan ad-dunya kal jifaf wa talabu kal kilab. Dunia itu bagaikan bangkai dan pencarinya adalah anjing. Itu analoginya, contohnya gitu. Jangan dianggap besar sangatlah dunia nih. Anggap satu perkara yang hina begitu. Jadi kita tidak merasa kehilangan kalau punya dan tidak merasa bangga kalau ada. Karena itu semua diatur oleh Allah Ta'ala. Ini sudah orang Islam, sudah pintar, jadi ulama, jadi profesor, doktor atau sarjana, sibuk berebut dunia, bikin malu aja. Oke, dan sekalian ya. Jadi Allah memberi ganjaran itu luar biasa. Memang tak ada dunia itu. Oleh karena itu Tuhan yang ada amal, bukan ngomel. Ini kadang-kadang nanti wujud di luar sana, mana dayanya, aku dah dari Timur Tengah, belajar di sana tak ada pun hadis semacam ini. Ini bohong, ini hadis palsu, ini tak betul, ini bid'ah. Siapa dia? Kalau tuan-tuan orang-orang itu pintarnya setanding dengan pengarang kitab yang saya sebutkan tadi, oke lah. Tapi gobloknya sama dengan kita aja, ikut aja lah. Wah, blok sombong. Ini kelemahan masyarakat kita ini. Asli iya ke? Betul ke? Sahih ke? Siapa dia? Saya bacakan kitab tuan-tuan, bukan pendapat. Kitab bacakan tu. Yang ada Bismillahirrahmanirrahim, aku amal itu lillahi ta'ala, titik. Orang pro and kontra, yes or no, like and dislike, itu never mind tuan-tuan. Dia tidak akan memberi ganjaran kita. Dan juga tidak akan memelaratkan kita. Yang bisa memberi hanya Allah. Dan Allah sudah mengajarkan melalui Rasulnya. Yang kita tinggal tadilah sami'na wa ta'na. Bereskan. Oke, kita teruskan. Itu puasanya. Yang keempat, perbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sholawat yang dipertikaikan lagi itu dahsyat tuan-tuan. Karena yang baca sholawat itu pertama kali justru Allah, kedua malaikat, baru ketiga kita orang beriman. Tiap-tiap Jumat diingatkan untuk Bilal kita sebelum Pak Imam naik mimbar itu. Tongkat komando akan diberikan. Tapi setelah ucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu peringatan yang luar biasa. Mengingat pada kita sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Baru hai orang yang beriman bersalawat yang Nabi. Jelaskan. Baca. Berapa banyak terserah. Kalau kadar Imam Al-Ghazali bagus 1000. Kenapa 1000?
Kalau kita baca salat sekali, Allah balas 10. Kalau kita baca 10, Allah balas 100. Kita baca 100, Allah balas 1000. Kita baca 1000, Allah bebaskan dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Luar biasa. Atau setidak-tidaknya sabda Nabi yang sahih yang lain, baca 100 setiap hari. Kalau kita baca surat 100, Allah akan beri 100 hajat. 70 simpan di akhirat, 30 diberikan dunia. Alangkah bahagianya kalau datuk datin tuan sekalian bersama keluarga pagi-pagi tahajud. Nah, kalau bapak-bapak biasa 8 rakaat tahajudnya, kemudian 3 rakaat witir ya 11. Angkat kedua tangan, istighfar dulu 100, lepas itu sholawat 100. Ngomong dengan Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan kami, berdasarkan sabda Nabi-Mu, kalau membaca sholawat 100 kali, Engkau beri 100 hajat ya Allah. 70 Engkau simpan di akhirat. Terima kasih ya Allah, sebagai simpanan abadi saya, sebagai investment saya. Adapun 30 di dunia ya Allah, saya minta ini, minta kepada Allah di pagi hari orang sedang ngorok, sedang tidur ini, di mana Allah turun ke langit dunia menawarkan 3 perkara itu. Gunakan kesempatan ini, luar biasa. Nah, itu coba dilakukan buat sekalian ya. Nah, itu sholawatnya. Yang kelima, memperbanyak istighfar, terutama di malam Jumat. Istighfar itu simbolik cinta pada diri kita. Salawat simbolik cinta pada Rasulullah SAW. Zikir simbolik cinta pada Allah. Dan ketiga-tiganya kita bahasakan bibir kita, hati kita. Zikir, salat, istighfar. Luar biasa. Oke, karena apa malam Jumat itu? Karena Imam Muqatil, sahabat Nabi, menceritakan sepanjang bulan Rajab kalau di malam Jumat ada jutaan malaikat turun di planet Qaf namanya. Planet yang lebih besar dari dunia 7 kali ganda. Pasir apa itu, pasirnya itu atau debunya itu macam perak. Seandainya jarum jatuh dari atas, tidak akan jatuh ke pasir, jatuh pada malaikat karena terlalu rapatnya. Mulai maghrib sampai subuh tuan-tuan, malaikat mendoakan umat Nabi Muhammad SAW dengan doanya, Allah marham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Allah marham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad, jangan seksa mereka. Menjelang subuh Allah berfirman, ya malaikati bi izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Para malaikatku, atas dasar kebesaran keagunganku, aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Malaikat bertunggus-lumus doakan kita dari maghrib sampai subuh non-stop. Ya Tuhan, kita mengimbangilah ya. Hari-hari istighfar, tapi untuk malam Jumat lebihkan sedikit. Paling tidak astagfirullahaladzim boleh. Atau sayyidul istighfar itu. Oke. Yang keenam, qiyamul lail, salat tahajud. Tahniah pada datuk datin dan sekalian yang memang tiap pagi qiyamul lail. Tapi untuk bulan Rajab ini ada dalil yang spesial yang disampaikan oleh Sayyidina Sauban ya, Imam Sauban menceritakan, kami bersama Rasulullah SAW berjalan suatu ketika sampai perkuburan. Mendadak Nabi berhenti dan menangis sambil berdoa. Kami pun suspend, ya Rasul, kenapa Tuhan menangis? Ya Sauban dan sahabat-sahabatku, mereka dalam kubur sedang disiksa oleh Allah. Saya mohon pada Allah untuk diringankan. Seandainya mereka dulu di dunia puasa sekali aja, 1 hari aja di bulan Rajab, dan qiyam 1 malam aja di bulan Rajab, tidak akan disiksa dalam kubur. Jadi sahabat-sahabat tambah suspend. Ya Rasulullah, adakah hanya puasa sehari dan qiyam 1 malam saja sudah bisa menghalangi siksa kubur? Apa jawab Rasulullah SAW? Ya sahabat, demi Allah, zat yang mengutus saya sebagai Nabi dan Rasul, tidak ada seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang mau puasa 1 hari bulan Rajab, qiyam 1 malam saja, kecuali dicatat ibadah selama 1 tahun. Ini bonusnya tuan-tuan. Ini hebatnya bulan Rajab. Jadi oleh karena itu sekali lagi, libatkan putra-putri kita. Jangan kita saja, libatkan mereka. Melibatkan keluarga, itu perintah dari Allah, yaitu dalam bentuk
firman ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Baik. Yang ketujuh, sedekah, perbanyak sedekah. Coba bayangkan, sedekah mulai bulan Rajab dan sekalian. Nah, 5 hari yang lalu, hari Sabtu itu mulai sudah RM1 modal dari kita. Allah darabkan 10, darab 700, darab 70. Saya ulang, RM RM1, darab 10, darab 700, darab 70. Di bulan Sya'ban dinaikkan RM RM1, darab 10, darab 700, darab 700. Masya Allah. Yang the best of the best. Di bulan Ramadan, RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000. Bayangkan teman-teman, sayangnya Allah kepada kita, sayangnya Rasulullah kepada kita. Sikit kita punya modal, ganjarannya luar biasa. RM1 dari kita, Allah darabkan 10 dari mana? Rujuk surat Al-An'am 160. Al-An'am 160. Itu Quran. Jangan kata iya ke, betul ke, kafir Anda. Yang ada yaza. Darab lagi 700 dari surat Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Bayangkan sekalian. Adapun 70 Rajab, 700 Sya'ban, 1000 Ramadan, itu hadis Rasulullah SAW. Yang penting mulai bulan Rajab jangan pernah tidak sedekah tiap-tiap hari. Nominalnya terserah tuan dan sekalian. Yang penting RM1 itu. Kalau lebih alhamdulillah. Insya Allah kalau kita berikan pada Allah nampaknya keluar tapi sebenarnya masuk. Tadilah masuknya luar biasa. Dan itu pasti. Bukan cerita tuan dan bukan dongeng, itu pasti. Kalau nggak percaya silakan derma besok masuk kubur telepon saya. Nah, itu cara tuan sekalian. Luar biasa kan? Kita lakukan dengan penuh keyakinan. Karena Allah SWT dan Rasulnya mengajarkan pada kita. Nah, itu cara yang terbaik untuk melakukan pendekatan pada Allah Ta'ala. Dan ajar putra-putri kita dan sekalian. Oke. Yang ke-8, perbanyak zikrullah. Terutama la ilaha illallah. Ya afdhalu dzikri la ilaha illallah. Tuh, dengan zikir tuh, kalau menurut Imam Al-Ghazali ada menu zikir. Yang sudah biasa alhamdulillah ya. Hari Jumat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum, hari Isnin la haula wala quwata illa billah, hari Selasa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hari Rabu malam ini astaghfirullahaladzim, dan besok hari Kamis wa alhamdulillah wala ilaha illallah. Beres. Tapi inilah ilaha illallah, perbanyak. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-9, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau boleh saya sarankan tuan sekalian, kan kebetulan kita bersamaan tahun baru 2024. Tentunya tuan-tuan kan punya cita-cita kan, semangat baru, cita-cita yang luhur. Ayo masukkan cita-cita ini. Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah beri pertolongan pada saya, tunjuk saya dan kekuatan saya, ya Allah. Mulai ini tahun 2024 ini, bulan Rajab ini, saya hatam Quran sekali. Sya'ban hatam sekali, Ramadan hatam sekali. Ini cita-cita mulia, cita-cita luhur tuan-tuan. Coba buktikan. Jangan hanya bercita-cita, buktikan. Kalau tidak, paling tidaklah, ya Allah beri kekuatan saya. Rajab 10 juzuk, Sya'ban 10 juzuk, nanti Ramadan tinggal 10 juzuk. Saya akan hatamkan dengan keluarga saya sempurna nuzul Quran atau Lailatul Qadar. Juga luar biasa. Jangan Rajab, Sya'ban, Ramadan nyerundul aja, tak ada value sama sekali. Cemana nih tuan-tuan? Katanya masuk surga, nak yang baik, tapi amalan tidak mau, ya nggak bisa dong. Kita lakukan begitu. Setidak-tidaknya ini dalam kitab Duratul Nasihin, membaca surah Ikhlas 12 kali sepanjang bulan Rajab. Sebab kalau kita sepanjang bulan Rajab membaca surat Ikhlas 12 kali, insya Allah nanti kalau mau meninggal dunia, jenazahnya tidak sendirian, akan dikumpulkan dengan syuhada, para ulama, para sholihin.
Alhamdulillah. Oleh itu mari kita mulai baca surah Ikhlas 12 kali sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sebegitu mudah tuh, 1 menit aja. Jadi yang terlepas tuan cover lah nanti. Supaya balik dari surah ini bacalah. Boleh dengan jalan, naik kendaraan, apapun jenis kendaraan, lakukan. Nah, jangan kurang 12 kali setiap hari. Oke tuan, itulah amalan di bulan Rajab yang saya petik dari sebuah kitab namanya Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asyakir Al-Khaymawi. Baik, kita teruskan sekarang ini tuan sekalian pengajian kita berpandukan kitab kita daripada Al-Hikam. Sudah sampai muka surat 193 ya? Betul? 188? Oh, 188. 188. Jadi masih tidak ada tanda bagi seorang wali tajuknya. Tapi kita 188. Jadi makalah ke 168. Baik. Pada pelajarannya lepas tuan sekalian, ya, kita diajarkan tidak ada tanda bagi seorang wali. Waliullah ini tuan sekalian tidak ada atribut, tidak ada indikatornya. Tidak, pakaiannya mesti begini, jalannya mesti begini, sorbannya mesti tak ada. Itu bukan tanda wali. Kalau tanda-tanda keduniaan adalah tanda kalau kita ada bintang 4 atau bintang 3 nampak itu jendela dan sebagainya. Tapi seorang wali tidak diberikan itu oleh Allah Ta'ala. Baik, itu kesimpulannya. Baik, sekarang makalah 168. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakuti wa hajjaba ankal istifraf ala asrari ibad. Artinya lebih kurang, mungkin Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari gaib itu alam malakut di atas langit, tetapi sengaja Allah menutupi daripadamu rahasia-rahasia para hambanya. Artinya apa? Ada kalanya Allah membukakan untuk seseorang wali alam malakut, sehingga ia mengetahui segala sesuatu yang gaib dalam alam malakut. Tetapi karena rahmat Allah kepadanya, tidak dibukakan padanya jalan untuk mengetahui rahasia-rahasia sama manusia. Supaya apa? Supaya tidak turut campur dalam urusan atau intervensi dalam urusan dan kebijaksanaan Allah yang berlaku pada semua makhluknya. Seorang wali, seorang syah, mungkin bahkan ulama atau bahkan perorangan tuan sekalian, karena banyak wirid, ya, zikir pada Allah Ta'ala, tahu bisa kasyaf,
bisa melihat sesuatu yang orang tidak melihat. Ya, keindahan, tengok apa makhluk ini dan sebagainya, itu mungkin ada. Wali ada begitu, tapi tidak pernah akan diberi hak untuk melihat rahasia seseorang. Tidak boleh. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, oh engkau masa depan akan jadi ini, ini pembohong. Jangan dipercaya, walaupun dia penampilannya macam orang hebat, enggak bisa meramal nasib seseorang. Itu yang dilarang oleh Allah SWT. Jangankan manusia biasa, malaikat pun dilarang. Satu ketika malaikat melapor kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya melihat hambamu ini degilnya bukan main ya Allah, jahatnya bukan main. Sudah saya masukkan neraka aja ya Allah. Apa jawab malaikat? Jawab Allah, hei malaikatku, tugas kamu hanya menulis, tugas kamu hanya mencatat, kamu tidak tahu masa depan orang ini. Akhirnya apa? Takdirnya apa? Orang ini takdirnya surga. Nah, akhirnya masuk surga walaupun jahatnya ini. Kalau bilang Allah mentakdirkan dia masuk surga, masuk surga. Ini kuasa takdir. Tuhan jangan pernah melawan takdir. Sebaliknya ada orang ibadahnya luar biasa, pagi, petang, siang, malam, sehingga malaikat kagum dan mencadangkan kepada Allah, ya Allah, orang ini luar biasa, saya saksikan hari-hari ibadah kepada engkau sampai saya dengan masuk surga. Sama jawabannya, malaikatku, tugas kamu hanya mencatat, hanya menulis, kamu tidak tahu nasib orang ini. Orang ini nasibnya akhirnya nanti masuk neraka. Nah, ini malaikat yang suci, yang tidak punya nafsu, apalagi hanya manusia. Jangan terus menggunakan, oh ini waliullah, ini ulama, ustadz, guru, wah yang hebat, habib, bisa. Enggak, bohong. Itu tidak ada, dan tuanya jangan terprovokasi. Karena ramalan itu enggak ada. Kalau ramalan itu namanya ramalan, kadang-kadang benar, kadang tidak benar. Senang saja, seperti contohnya ramalan hujan. Kalau mendung biasanya hujan, itu ramalan. Tapi Tuhan kan tahu, Ella dan Dodi Dores mengatakan mendung tak berarti hujan. Ella aja bisa mengatakan gitu, Tuhan nggak paham. Apa kano ini? Sudah nggak usah terperangkap dengan ucapan-ucapan orang. Mereka tidak ada kuasa untuk melihat rahasia manusia. Nah, dan Tuhan jangan terperangkap, oh diramal gini, nggak bisa. Nah, itu contohnya begini. Nah, oke Tuhan ya. Supaya apa? Supaya tidak intervensi atau ikut campur urusan Allah Ta'ala. Nanti kalau semua ramalan betul, wah nanti dia mengaku Tuhan pula nanti. Wah, mendapik dada dan sebagainya. Nah, kan ada bomoh tuh. Satu ketika ada orang datang, dikatakan, Tuhan, malam ini tak boleh keluar, bahaya. Bahaya mengancam itu, menurut ramalan saya, bahaya. Orang tuh degil pula. Malam tuh keluar juga, akhirnya eksiden mati. Murid-muridnya mengatakan, Tuhan Guru, orang itu akhirnya meninggal eksiden. Kan Tuhan sarang tidak boleh keluar. Apa kata? Apa tok kata? Tak boleh keluar. Keluar juga, degilnya bukan main. Sudah, action pula tuh. Minggu depan ada orang datang. Tuh, nak jalan. Malam ni tak boleh keluar, nanti bahaya. Seperti yang dah berlaku-laku. Dia degil pula. Keluar, malah dapat untung 1 juta. Dilaporkan, Tuan Guru, orang tu keluar dapat 1 juta. Iya ke? Ibu mau sontoloyo. Wah, kalau benar ngomelnya macam yoyo, kepalanya gede banget. Kalau salah, iya ke? Itu yang manusia yang penipu tu macam tu. Enggak usah dipelajari. Oke, kita teruskan. Sa'al bin Abdul At-Tasturi ketika ditanya oleh muridnya, bagaimanakah mengenal waliullah itu? Jawabnya, Allah tidak memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka, yakni untuk mengenal dan mendekatkan kepada Allah. Jadi wali itu hanya mendekat kepada Allah.
Ini penipu, peraswa, penyakot duit, waliullah sontoloyo. Yang bicara pun tak pernah sholat, amit-amit jabang bayi. Itu pun pengikutnya banyak pula tuh. Penyokongnya, netizennya, pendukungnya luar biasa. Cemana nih ajarannya ini? Tak boleh, wali yang tahu hanya wali aja tuan sekalian. Kalau diperkenalkan pun kita akan sesuatu di jalan ke jalan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain. Sebab apabila didedahkan sehingga mudah dikenal orang, maka timbul kewajiban bagi siapa yang sudah mengenal pada wali itu, harus atau wajib percaya dan tidak boleh menentang. Karena mengingkari mereka atau sebab menentang langsung berarti kekafiran. Karena itu rahmat kebijaksanaan Allah telah menetapkan para wali itu dengan hijab basyariah atau kebiasaan manusia. Nah, jadi wali itu tidak bisa dikesan karena ya seperti manusia biasa, ya sakit, ya lapar, ya minum, ya kawin, ya punya itu. Baik. Sebagian firman Allah Ta'ala billahi minasyaitonir rajim, Allah waliyul ladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ya, kita hormati waktu insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم إنا مسألة قائمة هذه سيد محمد رسول الله والشرف والدرجة والرجاء إنك لا تغفر الميعاد يا أرحم الراحمين الحمد لله Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Datuk Datin Tuan sekalian telah mohon datang Malaysia. Jadi kembali Tuan sekalian kepada ciri-ciri wali tadi. Allah berfirman yang artinya lebih kurang Allah itu wali atau pelindung, yakni pemelihara orang-orang yang beriman atau orang yang mukmin. Baik itu sekalian. Jadi pelindung, waliullah pelindung. Allah melindungi pada hambanya yang beriman. Jadi itu wali dalam arti dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau sudah menjadi kekasih Allah, Allah akan melindungi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi." Siapa yang mengganggu atau menganiaya seorang waliku, maka langsung aku istiharkan perang kepadanya. Jadi kalau menurut Al-Quran ini menjadi waliullah itu orang yang beriman, ya. Disebut sini Allah alladzina amanu orang beriman. Yang orang yang beriman itu kan kita sudah bicara panjang lebar tentang iman. Iman itu menurut arti bahasa at-tasdiq, membenarkan. Menurut terminologi atau menurut istilah yaitu takrirun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Yang orang beriman itu mesti melaksanakan 3 in 1 antara mulut, hati dan perbuatan satu. Itu beriman. Mulutnya mengatakan, hatinya yakin dan perbuatannya sama. Itu beriman. Dan ini menjadi waliullah. Allah yang akan melindungi. Sekarang kan banyak orang mulutnya aja yang celupar, mulutnya yang ngomong, tapi amalannya jauh daripada apa yang dikatakan. Ya banyak munafik dan sekalian. Kebalikan mukmin dan munafik. Jadi orang beriman mesti ada disiplin melaksanakan 3 in 1 tadi. Mulutnya, perbuatannya intinya sama. Bukan melencah-melenceh.
Dan kebanyakan orang melencah-melenceh pun banyak begitu berhasil karena sokongannya luar biasa. Namun Allah punya pakem, Allah punya undang-undang absolut dengan firman-Nya, "Ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa." Bila datang kebenaran pasti hancur kebatilan. Sehebat apapun Anda kalau dah menipu tuan-tuan, sifat Anda kalau Anda sudah tidak jujur pasti akan ketahuan. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, bau juga. Itu masalahnya. Yang ini yang tidak ketahui. Kita nggak bisa. Seorang waliullah yang mukmin, ya iman memang menyebutkan iman. Tapi ciri orang beriman itu mesti 3 perkara ini mesti dilaksanakan secara simultan, secara serentak. Bukan main-main. Apalagi kalau rujuk pada surat Al-Anfal ayat 2 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yaqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini ayatnya jelas gamblang, ini cerawela-wela. Berturut-turut Allah menyebutkan. Orang beriman itu cirinya 5. Ini kata mereka habis macam sekalian. Ya saya sebutkan saja. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah gemetar hatinya, gemuruh hatinya. Ya subhanallah, Allah akbar, gemuruh segera pergi dan sebagainya. Banyak Allah dengan firman-Nya. Dan disabdakan Nabi itu namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Mesti takut. Ini ngaku sarjana, takutnya bukan pada Allah, takutnya pada netizen, takut pada penyokong, takut pada pendukung. Dia sanggup merasah, menipu, berbohong. Takut kalau tidak akan mendapatkan dukungan. Itu takut apa? Itu bukan orang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu imana. Yang kedua, bila ditadedahkan, dipertunjukkan tanda kebesaran Allah, tambah iman. Hari-hari ada kebesaran Allah, baik melalui pandangan mata, pendengaran dan peristiwa yang berlaku. Mestinya semakin dekat pada Allah, semakin jauh daripada Allah. Wala rabbihim tawakkalun, ketika bertawakal hanya kepada Allah. Sudah saya ingatkan dulu, kenapa Allah menyebutkan tawakal kepada Allah? Ini mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya soalan, apa ada tawakal selain pada Allah? Dijawab oleh Imam Ibnu Hatim Al-Asam, ada. Tawakal terbagi menjadi 4. Pertama, tawakal manusia kepada manusia. Karena dapat bantuan jutaan ringgit sudah hilang identitinya, sudah hilang kepribadiannya, sudah menjadi penyangak, pengampun, pengampu, bikin malu. Ini namanya tawakal kepada manusia. Tawakal kepada harta benda. Kalau mencari harta benda, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, lajang siang. Halal haram tam kromo saja. Yang penting dapat duit. Ini tawakal kepada dunia. Dan tawakal pada diri sendiri. Lantaran merasa dirinya sudah populer, sudah glamour, sudah kondang kalau koka celuk kajolondoro, sudah punya kuasa, sudah hebat. Mendapik dada, memandang orang sebelah mata saja. Nah, ini namanya tawakal pada diri sendiri. Sombong. Tawakal hanya kepada Allah. Alladzina hum sholat, yang selalu mendirikan sholat. Dan sholat itu rahasianya senang saja. Allah yang menyebut, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar itu bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan popularity, bukan glamour, bukan kekayaan, tapi sholat. Tapi nyatanya hari-hari keluar masuk masjid, keluar masuk surau, bahkan alhamdulillah keluar masuk Mekah dan Madinah, balik rasuah, tipu, bohong. Ini bukan orang beriman. Dia pembohong, tidak sesuai dengan Quran. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dermawan. Orang beriman itu dermawan, tuan-tuan sekalian. Dengan tak usah pikir siapa yang menerima berapa banyak. No, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala. Sampai digambarkan tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Itu orang yang dermawan.
orang yang sedekah dan di besok di akhirat akan mendapat perlindungan. Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di padang di arsy nanti. Salah satu di antaranya yang sedekah ikhlas lah masuknya. Jangan pikir-pikir dan sebagainya. Lakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Oke. Itu waliullah. Allah menyebutkan waliullah, orang-orang beriman. Baik. Jadi siapa yang menyakiti waliullah, orang beriman, ya musuh. Allah istihar dengan perang dengan mereka. Stoplah tuan-tuan. Ya tuan, dari tahun baru, bulan Rajab, ayo kembali. Rujuk hanya ibadah hanya kepada Allah. Perbanyak kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala. Baik. Mangkola 169. Terpaksa terakhir tuannya ya. Masih ada lagi masa dah tidak mengizinkan. Manittala ala asraril ibadi walam yatakhlaq birrahmah al-ilahiyah kana tila'uhu fitnatan alaihi wasababan lijarril wabali ilaihi. Wah ini ancaman keras tuan-tuan. Hati-hati ini. Artinya lebih kurang, siapa yang dapat melihat rahasia-rahasia manusia, padahal ia tidak meniru sifat rahmat Tuhan, sifat kasih sayang Allah, sifat pengampun dan sebagainya, maka pengetahuan itu menjadi bala baginya dan sebagai sebab untuk tibanya bahaya bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Siapa yang dibukakan kasyaf baginya sehingga dapat melihat rahasia-rahasia sesama manusia, tetapi tidak meniru sifat-sifat rahmat, sifat kasih sayang dan ampunan Allah, maka kasyaf yang demikian itu berarti suatu ujian yang berat baginya, bahkan akan berupa sebab untuk tiba bencana bagi dirinya sendiri. Jadi kalau diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala bisa melihat kemampuan beliau itu, mestinya penyayang, pengasih, lembut hati, penampilannya mempesona, damai. Ini malah sombong, mendapik dada, merasa paling sempurna, paling bagus dan sebagainya. Ia akan balak kepada dia. Jadi sifat kasih sayang rahmat itu mesti ada. Karena itu ada sifat mutlak daripada Allah Ta'ala. Allah sendiri menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Sayangilah penduduk di bumi ini, akan disayangi penduduk di langit. Itu janji daripada Rasulullah SAW. Yang penting kasih sayanglah, rahmat Tuhan sekalian. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tungza'ur rahmatu ila min qalbin syaqiyyin. Artinya lebih kurang, tidak tercabut perasaan rahmah, perasaan kasih sayang, belas kasih itu terkecuali dari hati orang-orang yang celaka. Bila sudah tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang, tidak ada toleransi, itu bermakna dah celaka orang ini. Bayangkan. Dan terakhir Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama'i tadi. Artinya lebih kurang, orang yang belas kasih akan dikasih oleh Allah Ar-Rahman. Karena itu kasihanilah orang yang di bumi, niscaya kamu akan dikasih oleh orang yang di langit. Jadi dan sekalian cukuplah ya. Mari kita mencoba menjadikan suatu seandainya kita terprovokasi, terbawa jauh, terperangkap dengan cara tadi tidak betul, kembalikan saja. Karena Allah punya sifat kasih sayang, menyayangi kepada hambanya tanpa pandang kasih, tanpa pandang sayang. Itu Allah Ta'ala. Siapapun disayangi oleh Allah, walaupun mereka menghina dan tidak sujud kepada Allah, Allah tetap menyayanginya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja dan sekalian. Kembali lagi, saya ulangi tadi, bagi tuan-tuan yang baru hadir tadi, ini sudah masuk bulan Rajab, bakal hari ke-6. Ingat tuan-tuan sekalian, saya simpulkan dalam kitab Duratun Nasihin, mari kita meraihkan, memuliakan bulan Rajab dengan setidak-tidak ada 9 amalan. Di bulan Rajab ada 9 amalan. Pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah.
Awal bulan 1 hingga 10. Jadi besok masih awal bulan. Lakukan sesuatu yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Yang kedua, sholat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya hanya ba'dal maghrib, boleh sendiri, boleh berjamaah. Niatnya usolli suratan rajab ro'atini ta'ala. Bacaannya rakaat pertama selepas Fatihah surah Ikhlas sekali. Kedua juga sama lepas surah Ikhlas, Fatihah surah Ikhlas sekali. Jadi Fatihah kuluhu, salam, berdiri lagi, Fatihah kuluhu, lalu salam sampai 10 salam. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah. Saya sarankan kalau boleh jangan kurang dari 10 hari, baik cash atau installment. Kalau cash saya 1 sampai 10, kalau installment masukkan Isnin, Kamis, Yaumul Bid, insyaallah Tuhan sekalian. Yang penting kita dapat 10 hari. Yang keempat, perbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau mampu 1000 kali setiap hari, kalau tidak 100 kali. Yang kelima, perbanyak istighfar. Juga bebas berapa kali terserah pada Anda, terutama di malam Jum'ah. Karena di malam Jum'ah jutaan malaikat turun ikut mendoakan kepada umat Nabi Muhammad SAW dari maghrib sampai subuh. Jadi kita ikut bersama. Yang keenam, qiyamul lail atau salat malam, salat tahajud, lakukan berjamaah dengan keluarga. Yang ketujuh, bersedekah atau sedekah. Ingat, sedekah di bulan Rajab RM RM1, darab 10, darab 700, darab 70. Di bulan Sya'ban RM RM1, darab 10, darab 700, darab 700. Dan yang the best of the best di bulan Ramadan RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000. Terserah Tuhan bagaimana caranya. Itu lakukan yang terbaik dan libatkan putra-putri kita. Yang ke-8 yaitu perbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. Dan terakhir tadi membaca Quran, perbanyak membaca Quran. Usahakan kalau boleh khatam Rajab khatam sekali, Sya'ban sekali, Ramadan sekali. Kalau setidak-tidaknya Rajab 10 juzuk, Sya'ban 10 juzuk, Ramadan tinggal 10 juzuk, khatamkan bersama keluarga selepas tarawih dan sebagainya. Baik sekalian, setidak-tidaknya membaca surah Ikhlas 12 kali sepanjang bulan Rajab. Dan terakhir sekali, Tuhan sekalian bantu kami apabila Tuhan sekalian mendapat rezeki lebih. Ini kami sedang beli tanah panjang 180 kaki, lebar 45 kaki. Kami akan bikin asrama 3 tingkat. Dan sekarang harga tanah ini 270 juta rupiah. Sudah kami bayar, kami DP kami bayar 100 juta Tuhan sekalian. Itu 100 juta itu dari duit Tuhan dan sekalian. Oleh karena itu Tuhan jangan pernah ragu-ragu. Apa yang Tuhan lakukan membantu pada kami, itu semua akan kami bangunkan yang terbaik untuk investment Tuhan-Tuhan di akhirat nanti. Itu aja. Jangan lupa waktu memasukkan derma, sebut ibu bapak mertua atau dan nenek dan anak semua, biar mereka juga mendapat bahagian daripada putra-putri yang soleh dan solehah. Sekian, mari kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, barakatun, thayyibatun, warabun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cicit yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan wa thayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mudkhala wa ij'al rusutana nasira bi rahmatir rahimin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.